Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Mukminin akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengukuran Ranah Afektif Hasil Belajar. Yang pertama yaitu pengertian ranah afektif. David R. Caldwell menyatakan bahwasannya ranah afektif berhubungan dengan sikap, perasaan, apresiasi, dan nilai. Sikap itu sendiri yaitu tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap suatu respon pada objek tertentu. Kemudian ciri-ciri dari hasil belajar ranah afektif ini yaitu tingkah laku siswa yang dapat berupa kepatuhan terhadap guru, kedisiplinan mengikuti proses pembelajaran, keaktifan dalam proses pembelajaran, serta perhatian terhadap mata pelajaran yang sedang disampaikan. Tujuan dari pengukuran ranah afektif ini yaitu mendapatkan informasi yang tepat terkait tingkat penguasaan atau pencapaian siswa terhadap tujuan instruksional pada ranah afektif, khususnya pada tingkat penguasaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Kemudian masuk ke sebab selanjutnya yaitu tingkatan atau level dalam ranah afektif. Yang pertama ada receiving atau penerimaan atau disimbolkan dengan A1. Dalam proses pengajaran dapat berupa memperoleh perhatian, mempertahankan, dan mengarahkan. Pendidik di sini bertugas mengarahkan perhatian peserta didik kepada objek yang menjadi pembelajaran ranah afektif. Indikator yang dapat digunakan yaitu bertanya, menggunakan, mendeskripsikan, menyeleksi, dan mengidentifikasikan. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu responding atau tanggapan, disimbolkan dengan A2. Kemampuan seseorang untuk berperan secara aktif pada suatu peristiwa tertentu dan memberikan reaksinya dengan menggunakan suatu cara. Misalnya dalam proses pembelajaran, siswa berperan aktif terhadap proses pembelajaran tersebut. Misalnya ketika guru menyampaikan suatu materi dan siswa belum paham, maka siswa berperan aktif dengan memberikan pertanyaan. Yang ketiga yaitu valuing atau penghargaan, disimbolkan dengan A3. Valuing ini berhubungan dengan nilai yang diberikan pada suatu objek, sikap maupun suatu peristiwa. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas. Misalnya seorang siswa memiliki sikap disiplin. Jadi dalam tingkatan ketiga ini siswa menunjukkan sikap disiplinnya dalam segala hal. Kemudian yang keempat ada organization atau pengelolaan, disimbolkan dengan A4. Berhubungan dengan perpaduan antar nilai-nilai, penyelesaian suatu masalah, dan pembentukan suatu sistem nilai. Kemudian yang terakhir ada characterization atau kemampuan berkarakter, disimbolkan dengan A5. Hal ini berkaitan dengan sistem nilai yang dimiliki seseorang dalam memperlihatkan tingkah lakunya dan kemudian menjadi cerminan karakter dari orang tersebut. Hasil dari ranah afektif yang kelima ini berhubungan dengan tingkah laku yang diperlihatkan, misalnya yang menjadi gaya hidup atau tingkah laku konsisten dari seorang siswa. Kemudian selanjutnya yaitu contoh dari masing-masing tingkatan yang akan dijelaskan oleh Mbak Dari. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Sri Rahayu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Amirul. Langsung saja, selanjutnya yaitu contoh masing-masing tingkatan afektif, yaitu tingkatan A1 sampai A5. Yang pertama yaitu tingkatan A1, yaitu kemampuan menerima atau receiving. Kemampuan menerima yaitu kemampuan peserta didik dalam menerima rangsang atau stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kemampuan ini dapat berbentuk masalah, situasi, dan gejala yang dapat ditangkap oleh panca indera.
Kemampuan menerima dapat dilihat melalui kemauan peserta didik untuk memperhatikan kegiatan atau objek yang berada di sekitarnya. Tugas seorang guru adalah meluruskan perhatian peserta didik kepada objek. Misalnya, guru mengarahkan peserta didik untuk gemar membaca buku dengan harapan membaca menjadi sebuah kebiasaan yang positif dan nantinya akan tertanam pada diri peserta didik. Contoh hasil belajar afektif tingkat A1 yaitu menerima dapat dibuktikan dengan peserta didik menyadari bahwa mendengarkan penjelasan atau menjawab pertanyaan dari guru harus ditegakkan dan sikap malas harus dihindari. Karena jika tidak menghiraukan penjelasan dari guru, kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan secara lancar. Di sini, siswa sudah aktif melihat dan memilih sesuatu yang terbaik. Yang kedua yaitu tingkatan A2, yaitu kemampuan menanggapi atau bisa disebut dengan responding. Kemampuan menanggapi dapat diartikan sebagai kemampuan menunjukkan perhatian yang aktif, kemampuan melakukan sesuatu, dan kemampuan menanggapi. Pada tingkat ini, peserta didik tidak hanya memperhatikan fenomena khusus, tetapi juga harus melakukan reaksi. Dalam hal ini, minat menduduki tingkatan yang paling tinggi, yaitu kesukaan pada aktivitas tertentu, misalnya senang membaca, senang menulis, senang menggambar, dan lain-lain. Dalam kegiatan belajar mengajar, dapat tertanam rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Selain itu, menaati peraturan dan melakukan introspeksi diri, termasuk kemampuan menanggapi. Contoh hasil belajar ranah afektif kemampuan menanggapi yaitu timbulnya hasrat pada diri peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut tentang sikap atau minat tertentu pada diri peserta didik untuk memiliki nilai baru. Di sini saya mengambil sikap tanggung jawab yang ditanamkan pada diri peserta didik. Peserta didik nantinya akan percaya bahwa jika mengerjakan tugas tepat waktu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Yang selanjutnya yaitu A3, yaitu kemampuan menilai atau valuing. Kemampuan menilai dapat diartikan dengan menunjukkan konsistensi perilaku yang mengandung nilai, yang nantinya akan timbul rasa untuk berperilaku sesuai dengan nilai tersebut dan menunjukkan komitmen untuk menjalankan nilai tersebut selamanya. Dalam kegiatan belajar, kemampuan menilai dapat ditunjukkan dengan menghargai, bertanggung jawab, dan merefleksikan pengalaman. Sedangkan dalam kegiatan dapat ditunjukkan dengan rajin, tepat waktu, disiplin, dan lain-lain. Contoh hasil belajar afektif jenjang penilaian yaitu timbulnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk bertanggung jawab dan timbul rasa ingin tahu yang tinggi. Peserta didik di sini mulai menyusun dan memberi tanggapan tentang kejadian setelah praktikum. Misalnya, pada saat menanam biji kedelai terdapat penambahan jumlah daun dan panjang pohon. Di sini dapat diamati secara lebih detail berapa pertambahan panjang dan lebar daunnya setelah beberapa hari. Selanjutnya A4, yaitu kemampuan mengatur atau organization. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan antara nilai yang satu dengan yang lain. Contoh hasil belajar afektif jenjang kemampuan mengatur yaitu timbulnya dukungan pada diri peserta didik untuk bertanggung jawab dan membagi waktu dengan baik. Selanjutnya yaitu A5, kemampuan berkarakter atau characterization. Kemampuan berkarakter sangat berpengaruh pada pola kepribadian peserta didik.
dan tingkah laku yang tertanam pada diri peserta didik dan telah mempengaruhi emosinya. Contoh hasil belajar afektif jenjang kemampuan berkarakter yaitu menjadikan sikap tanggung jawab sebagai pola pikir dalam peserta didik dimanapun berada, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Jadi, peserta didik menanamkan sikap tanggung jawab tidak hanya berada di sekolahan, tetapi di masyarakat, di lingkungan tempat bermain juga menanamkan sikap tanggung jawab. Contoh angket pertanyaan tingkat afektif bisa dibaca sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vina Nikmatul Fauziyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari pemakalah sebelumnya, yaitu tentang kata kerja operasional KKO atau KKO dalam ranah afektif. Nah, di sini tingkatan kelompok pertama atau tingkatan pertama itu ada menerima atau A1. Itu menerima itu maksudnya suatu kepekaan yang dirasakan oleh peserta didik yang mendapatkan rangsangan dari luar. Nah, kata kerja operasional yang digunakan dalam kelompok ini adalah menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menyatakan, menempatkan, dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua itu, kelompok yang kedua itu yaitu merespon. Nah, merespon ini yaitu sikap yang menunjukkan bahwa peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan reaksi terhadap rangsangan yang diberikan oleh guru. Nah, kata kerja operasional yang digunakan yaitu melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, melaporkan, menyumbangkan, menyesuaikan diri, berlatih, menampilkan, membawakan, mendiskusikan, menanyakan, dan mempraktekkan, dan lain-lain. Yang ketiga, tingkatan ketiga ini ada menghargai. Nah, menghargai ini yaitu kemampuan peserta didik dalam menilai, menyukai, atau menyepakati. Nah, kata kerja operasional yang digunakan yaitu menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, mengikuti, memilih, ikut serta, menggabungkan diri, mengundang, mengusulkan, membedakan, membimbing, membenarkan, menolak, mengajak, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya yaitu ada tingkatan yang keempat, yaitu mengorganisasikan. Nah, ini tuh maksudnya membentuk sistem nilai atau mengembangkan nilai-nilai yang telah diterima oleh peserta didik ke dalam sebuah sebuah organisasi. Nah, ini KKO yang digunakan adalah merumuskan, berpegang pada, mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, menyempurnakan, menyesuaikan, menyamakan, mengatur, memperbandingkan, mempertahankan, memodifikasi, mengorganisasi, mengkoordinir, merangkai, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu karakterisasi menurut nilai. Nah, ini maksudnya itu keterpaduan nilai-nilai yang telah dikuasai oleh peserta didik yang dapat mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, kata kerja operasional yang digunakan itu ada bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani, membuktikan, menunjukkan, bertahan, mempertimbangkan, mempersoalkan, dan lain sebagainya.
Nah, sekian dari saya. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu cara pengukuran atau penilaian ranah afektif secara langsung. Menurut Ari Kunto, ada dua cara untuk mengukur atau menilai ranah afektif secara langsung, yaitu yang pertama dengan skala Likert dan yang kedua dengan pengukuran minat. Skala Likert terdiri atas suatu pernyataan dan di dalamnya terdapat 5 pilihan jawaban untuk jawaban atau respon untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam angket untuk menunjukkan tingkatan. Pilihan responnya yaitu ada 5, yaitu SS yang berarti sangat setuju, S yang berarti setuju, TB yang berarti tidak berpendapat, TS tidak setuju, dan yang terakhir yaitu STS sangat tidak setuju. Jadi di sini dalam skala Likert peserta didik diharuskan membaca dan menyesuaikan pertanyaan afektif dengan keadaan yang menunjukkan dirinya dan menjawab salah satu pilihan respon yang ada di dalam angket tersebut. Misalnya S jika dia setuju dan STS jika dia sangat menolak atau sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu pengukuran minat. Pengukuran minat dapat diukur dengan memberikan sebuah pertanyaan mengenai minat dan peserta didik diharuskan memilih salah satu jawaban yang tersedia. Pengukuran minat dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut, yaitu saya senang membaca, atau saya senang menulis, saya senang melukis, pokoknya yang berhubungan dengan minat. Pengukuran minat dengan skala Likert sangat berhubungan. Pengukuran minat nantinya juga akan menggunakan skala Likert. Peserta didik juga diharuskan memilih salah satu respon dari skala Likert, yaitu setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya. Sedangkan menurut Nurgiantoro, langkah-langkah untuk mengukur ranah afektif adalah di sini ada 6, yaitu yang pertama penentuan komponen afeksi untuk mengukur kepribadian. Misalnya unsur sikap, minat, nilai, atau konsep diri, itu dipilih salah satu. Kemudian langkah kedua yaitu penentuan cara mengukur kepribadian, misalnya dengan pengamatan, wawancara, atau bisa dengan angket. Selanjutnya, membuat kisi-kisi pertanyaan. Misalnya ingin menanyakan aspek minat, maka disiapkan hal-hal atau soal-soal dalam angket yang menunjukkan sikap minat. Jika memilih tentang nilai, maka bisa dengan kejujuran, integritas, atau kebebasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang langkah keempat, yaitu pembuatan pertanyaan yang sesuai dengan kisi-kisi dan rentangan skala Likert. Jika kisi-kisinya tentang sikap, pertanyaan pembuatan juga harus tentang sikap, dan rentangan skala Likert misalnya 5 itu sangat tinggi dan sebaliknya. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan pengisian angket oleh peserta didik dan dilanjutkan dengan penyekoran. Misal terdapat 10 pertanyaan dalam angket tersebut, ditentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya atau KKM-nya. Misalnya nilai tertingginya 100 dan KKM-nya yaitu nilai terendahnya 50 gitu. Dan yang terakhir yaitu pembuatan pedoman posisi afektif siswa. Misalnya jika nilainya
lebih dari 40 tergolong tinggi dan 25 sampai 40 sedang, sedangkan 10 sampai 25 tergolong rendah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang cara pengukuran atau penilaian ranah efektif secara daring. Nah, penilaian ini bisa menggunakan skala Likert atau pengukuran minat berupa angket melalui media Google Form. Nah, karena secara daring, jadi guru tidak bisa melihat atau mengamati perkembangan peserta didik dalam ranah efektif. Nah, oleh karena itu, guru bisa bekerja sama dengan orang tua atau wali peserta didik untuk menilai ranah afektif atau sikap peserta didik waktu di pelajaran di rumah. Nah, peran orang tua atau wali murid peserta didik dalam menilai ranah efektif secara daring ini sangatlah besar, karena yang dapat memantau atau melihat secara langsung perkembangan sikap atau efektif peserta didik itu adalah orang tua atau wali peserta didik di rumah. Sehingga guru harus bekerja sama dengan orang tua atau wali murid dalam menilai ranah efektif peserta didik secara daring ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.